Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu. Selamat berjumpa lagi untuk yang kedua kalinya dengan saya dan Andri untuk membabat pusaka. Kali ini pusaka milik Andri yang baru 5 hari juga. Nanti bisa kita bisa babar. Yang jelas untuk pertama kita unboxing dulu. Let's go. Lihat. Ini aku ada surat cintanya juga nih. Oke. Iya. Pertama-tama ini adalah berdapur tombak dan tombak yang dapur kita lihat dulu. Ini warna-warnanya sepuh Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Nah, yang pertama ini perlu kita sampaikan ya. Andri habis memahari dari mana ini? Dari lelang Pak. Dari lelang ya. Mungkin guru-guru sekalian bisa lihat itu ada simbolnya. Kita buka, memang lamen berupa tombak. Untuk dimensinya dulu. Saya tidak tahu. Untuk dimensinya 21-an. 21. Kemudian ada bentuknya. Kalau untuk tombaknya sendiri 27 bentuknya 89. Di situ tertulis apa itu? Korowelang, pamor, Pasuta, Tangguh, Majapahit ya. Majapahit. Kalau menurut saya dari dapurnya, kalau saya berpendapat Korowelang itu lebih seringnya itu berluk 13. Kemudian kalau dengan look seperti tombak seperti ini, saya lebih condong ke arah darah dasih. Kalau di buku pamor, buku dapur dari Pangeran Hadiwijoyo, yang buku dapur putra dari BB10, ada tombak seperti ini deh. Jadi saya lebih cenderung ke arah ini adalah darah dasih memang. Kemudian mengenai pamornya, pamor Pasuta. Kalau mengenai tangguhnya, mungkin saya lebih cenderung ini belum nyampe Majapahit. Ini Mataram. Kayaknya dari besinya ini Mataram Sultan Agung ini. Kalau saya, besinya tidak ada butiran, wajar, panjang besinya 20. Jadi 21. Ini juga pengaruh. Hanya presi 21 ini pengaruh. Kenapa? Memang banyaknya era-era Mataram itu panjang-panjang presinya dibandingkan Majapahit. Tapi ada juga Majapahit yang 20 itu ada. Cuma kalau dari karakter besinya kalau saya lihat ini sepuh, tombak sepuh. Seperti tadi
mungkin dari Diandri kalau dikatakan karolang ada juga bisa, mungkin ada reasoningnya kalau bisa dikatakan karolang itu apa? Kalau karolang itu kan ada dua bentuk Pak. Katanya ada yang di sini di bawah ini, selalu ini ya. Ini agak katanya lurus dari sini, tidak ada yang agak melebar sini. Mungkin pemirsa bisa melihat Pak di sini ya. Ini dari sini tuh tidak terlalu lebar, ini kan agak melebar Pak. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ada juga yang mengatakan seperti ini Pak, karolang. Selanjutnya Bapak tadi mengatakan gradasi ya Pak, kan gradasi kalau dijumlah dari lobnya itu memang ada yang 9, sedangkan karolang itu kebanyakan itu 13, bahkan yang terkenal itu yang masyhur itu memang lob 13, sedangkan yang banyak lob 9 itu ya kalau nggak songo-songo atau gradasi gitu. Sehingga kalau ada karolang lob 9 itu sesuatu yang aneh ya Pak ya, atau mungkin bahkan ya katakanlah sesuatu yang di luar daripada yang wajar gitu kan. Mungkin ini apa? Dilihat dari versinya kali kalau menurut saya. Jadi penangguhan kaitannya tangguh ataupun nama dapur, baik itu tombak atau keris, itu di Jawa ini jelas pusaka Jawa ya. Itu juga ada perbedaan seperti yang beberapa kali saya sampaikan ya, mungkin di episode sebelumnya ada beberapa perbedaan antara Surakarta dan Yogyakarta. Mungkin bisa jadi itu. Jadi kalau dikatakan karolang seperti Luk 9, kemudian dengan ada lebar wilayahnya itu versi Yogyakarta kayaknya. Itu benar. Namun kalau versi Surakarta, sebagaimana di buku dapur, kemudian ada contoh-contoh pusaka yang saya ketahui, termasuk tombak saya sendiri juga, itu luknya 13. Dan pada umumnya luk 13 untuk karolang. Namun kalau dari versi Jogja bisa dikategorikan ini adalah karolang juga. Itu saya mengakui itu. Cuman kalau versi saya ya tadi saya jelaskan. Kemudian dari besinya, kalau menurut saya besinya ini besi Mojopahit atau Mataram? Mataram. Iya, ini kan tangguh itu kan bisa ya, karena di sini kelihatan sekali tempat-tempat Mataram. Tapi ini sepuh. Kemudian juga di sini apa namanya, saya melihat mungkin juga karolang Pak. Karena kan kadang menyalahi pakem pun, walaupun orang zaman dulu itu sangat terikat sekali oleh pakem ya Pak ya, Nama dapur. Sehingga lok dan dapur itu tidak bisa berubah. Tapi kadang-kadang ada orang aneh juga istilahnya ya, yang pengennya ini, misalkan ada seorang yang berprofesi pendeta misalkan gitu, kesatria tapi juga bertani kan gitu, sehingga dapurnya pun kan ada juga yang dapur Wolowijan yang aneh-aneh gitu. Tetapi tentu pamornya yang macam-macam, ada Triwarno dan sebagainya. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda Pak dengan Bapak, ini sama seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada perbedaan masalah pemahaman dapur antara Surakarta dengan Yogyakarta. Nah, kalau ini usianya sepuh tentu tidak ada itu, cuma pemahamannya bahwa ini karolang luk 9 ditangguh, ada yang menangguh dari era Majapahit, ada dari Mataram. Nah, kemudian kalau saya ini lebih sependapat ini karolang, alasan saya karena walaupun ini di luar dari pakem Pak, tapi bisa aja karena sesuai request gitu, by request, walaupun orang-orang dulu itu sangat kuat sekali dengan pakem. Bukan, jadi pakem Jogja ya Bisa juga itu 9 karolang kan. iya. Tapi kalau untuk Surakarta, sebagaimana yang saya ketahui, luknya 13. Ada contohnya soalnya untuk yang luk 9 seperti ini dengan bentuk
wilah tombaknya seperti ini, itu ada gradasi B seperti buku dapur. Jadi gini, saya tidak bisa menyalahkan karena jelas pusaka itu adalah mencari tuannya, ya kan? Kemudian dari situ akan saya tarik sebuah garis, artinya cara berpikir itu kita kaitkan juga dengan esoteri yang ada di pusaka tersebut. Karena saya sudah punya warawulang yang umur 13 gitu kan, mungkin tidak cocok dengan saya tapi lebih cocok dengan Andri, karena dilihat dari ceritanya ya, itu kan ada cerita-cerita tersendiri nih sebelum mendapatkan pusaka ini. Jadi katanya dimimpiin ular sebelumnya. Iya, saya itu tidak nyangka juga. Sebenarnya saya juga mau ngambil keris gitu kan. Di Pak Agung juga banyak koleksi, saya coba. Ternyata kok malah dapat tombak. Baru ingat beberapa hari sebelumnya saya tuh mimpi ular. Wah, dapat ini. Ya, jadi gitu. Pemahaman mengenai nama dapur pun saya berpikir itu bersesuaian. Artinya apa? Ternyata dengan versi Jogja itu ada contohnya, itu disebut kerolang. Jadi tidak salah juga untuk si pemilik, bagi si pemilik, karena pusaka itu juga kan selain pusaka juga yang dipusakai. Kalau ini jelas pusaka karena buatan empu, sepuh soalnya. Kemudian terkait dengan pemahaman untuk diri sendiri, artinya pusaka itu mencari tuannya, bersesuaian juga. Itu mungkin cocok dengan apa yang karena di tombak yang pertama ya katanya tombak yang pertama bro. Kemudian juga ada firasat ya dari mimpi, ditemuin ular secara esoteris. Beberapa orang percaya akan hal itu. Jadi firasat itu mendahului dibandingkan ketika pusaka itu datangnya. Jadi firasat itu lebih mendahului. Saya contohkan ada beberapa pusaka saya belum memahari, belum nyampe ke tangan saya, tapi saya sudah ada fenomena tertentu yang terkait dengan esoteris. Itu yang kita percayai ya. Dan kemudian kalau dari sisi sharing, edukasi, ya tadi mengenai nama dapur itu bisa berbeda-beda tergantung dari versi mana, dan itu sah-sah saja. Semua benar asalkan kita sesuai dengan dasarnya. Harus kita tahu dasarnya dari mana. Seperti saya contohkan yang dikatakan, tapi ini pusaka keris ya, saya sudah cerita. Kalau yang namanya Pandawa dan Pandawa Cinarito serta Pandawa Laren itu ada berbeda-beda. Kalau Pandawa Cinarito dengan luk 5, sekar kacang, lambe gajahnya 2, sogokan rangkap depan belakang. Namun versi Jogja, saya langsung sebutkan saja versi Jogja, Pandawa Cinarito itu yang lambe gajahnya 1. Kalau versi Surakarta di buku dapur Pakum Surakarta dengan lambe gajah 1 itu adalah Pandawa saja. Tidak salah, artinya tidak salah. Bahkan di beberapa buku juga bisa kita lihat ada beberapa perbedaan, baik itu Bapak Haryono Haryoburito dengan keris Jawa antara mistik dan nalar, kemudian dibandingkan dengan Pak Bambang Harinuksmo Ensilikopedia keris, juga ada beberapa perbedaan. Namun bisa kita tarik sebuah kesimpulan, mana yang kita anut, artinya apa? Artinya yang kita percayai dan kita sesuaikan, apalagi sudah ada penyelarasan energi terhadap pusaka dengan pemiliknya. Nah, kalau menurut Bapak ini Pak, ini seandainya ini adalah karolang luk 9. Ini karolang itu
filosofinya apa Pak? Indonesia Lok 9 dan Ya kita kembali ke ini cerita awal terjadinya Korolang. Jadi cerita awal Korolang itu Sebagaimana sampai ketahui gimana? Korolang itu setahu saya adalah salah satu pusaka Prabu Brawijaya ya Pak ya, yang untuk ketentraman lah istilahnya negara gitu kan. Kemudian juga pernah dengar juga kalau Pak Karno juga dulu pernah punya itu Korolang tapi hilang gitu kan. Dan menurut 9 mungkin kalau kita lihat dari looknya itu 9 juga kejayaan ya Pak ya. Nah kalau masalah dapur Wasutah ya kita tahu sendiri ya, dapur pamor rumah. Kalau menurut saya ada cerita ya, beberapa cerita legenda mengenai Korolang sendiri. Itu di era Prabu Brawijaya juga, Majapahit. Namun ini ke arah Blambangan. Cerita ke arah Blambangan yang terkait dengan cerita Empu Sukol lagi juga, seperti yang kita sampaikan tadi ketika di Blambangan namanya Empu Pitra karena mencari Sumela Gandring. Juga ada cerita yang lain mengenai ada seorang putri yang mau menikah tapi suaminya meninggal terus dari Blambangan. Kemudian ketika Empu Suko itu, tapi ini beberapa versi ya, ini versi yang saya pahami ya, cerita legenda atau mitos atau apa ya, ada ternyata ketika malam pertama itu ternyata ada ular, perwujudan ular. Nah, ular itu berhasil dibunuh dan lidahnya itu berubah menjadi Korolang. Karena nama Korolang juga sejenis ular juga kan, berasal dari kata Korolang. Kalau waktu belang itu ular. Itu kalau itu saya nggak bisa mendefinisikan. Tapi yang jelas ceritanya seperti itu. Mungkin bro-bro sekalian memiliki cerita yang berbeda, bisa kita sharekan juga. Siapa tahu ada beberapa cerita, banyak cerita soalnya. Tapi yang saya pahami, legenda mengenai Korolang itu seperti itu. Makanya ketika saya mendengar cerita bahwa dimimpin ular, ya konek. Artinya itu memang pusaka mencari tuannya. Kalau tadi Bapak juga secara pendekatan ya, Pak, dari yang lain juga ya Pak, yang mungkin Bapak melihatnya ada gradasi karena ini lognya 9. Oh, kalau itu saya memiliki reasoningnya. Jadi itu di buku dapur. Buku dapur. Di buku dapur, Korolang itu lognya 13. Kemudian kalau gradasi itu ada log 5, log 7, log 9. Di buku dapur seperti itu, dan juga di ensiklopedia keris juga disebutkan, dan di beberapa literatur lainnya. Dan mengenai gradasi sendiri nanti ada perbedaan makna. Saya juga punya lomba gradasi juga, tapi lognya ya tadi tidak 13, Ya, Pak. 5, 7, 9. Tapi Jadi makna dari gradasi apa sih Pak? Menurut Bapak? agar disenangi oleh orang lain, mudah bergaul, yang dikatakan itu bisa argumentatif gitu, bahkan persuasif. Jadi dia memiliki sebuah argumen yang kuat sehingga orang terpengaruh, dan juga persuasif. Artinya kata-katanya bisa dipahami sama. Ada semacam, bukan bujukan dalam arti persuasif itu membujuk dalam arti yang konotasi negatif, tidak, tapi itu berdasarkan dari argumentatif juga. Jadi untuk filosofinya. Tapi kalau untuk Korolang itu kawibawan, bahkan cenderung ke kadidaya kalau menurut saya, dan yang saya pahami selama ini untuk tombak maupun keris. Dan rata-rata pusaka-pusaka Korolang itu memang ampuh, termasuk gradasi juga ampuh. Dan dari tangguhnya
kalau dikatakan Mojopahit, tadi saya reasoning saya dari besinya Sultan Agung. Bukan berarti keris-keris atau pusaka-pusaka tombak era Sultan Agung di bawah Mojopahit, tidak. Mungkin kalau dari sisi kewingitan Majapahit jelas, tapi kalau dari sisi estetika ataupun masalah keampuhan tidak juga. Dan ada rasa senang banyak orang itu di Sultan Agung, bahkan bisa jadi harganya unda-undi. Kenapa? Karena memang masa keemasan pusaka itu ada di era Sultan Agung sebenarnya. Khususnya tombak ya. Tombak maupun keris. Karena ada mungkin beberapa kali saya sampaikan ya, cerita mengenai Empu Pakelun yang 800 orang di era Sultan Agung 1624 1626 itu kan dikumpulkan, kemudian karena mau menghadapi peperangan penyerangan ke Batavia di 1628 1629. Di situ letak keemasannya. Jadi banyaknya beragam empu yang ada di sana, termasuk yang saya lihat di tombak ini juga. Saya yakin karena ini tangguh, karena bisa salah kira-kira, tapi berdasarkan reasoning dari sisi penampakan pamor maupun pantasnya pamor serta dari besi, tempat besinya serta dimensi tadi, dimensi baik besi maupun dimensi dari panjang bilah tombaknya. Ada juga Pak, gradasi itu mengatakan filosofinya adalah tujuannya adalah untuk mewujudkan mimpi ya. Gradasi itu dari mimpi hingga ke arah nyata sehingga mewujudkan mimpi, doanya, harapannya seperti itu. Ya. Jadi ya Itu kalau dari saya, kalau gradasi. Tapi kalau dari sampean kan parola. Jadi tetap yakin itu, dan keyakinan tadi ada reasoningnya juga. Jadi kalau saya berbeda pendapat bukan berarti saya yang paling benar ya. Jadi guru-guru sekalian juga bisa jadikan semacam rambu-rambu juga apabila memiliki reasoning sendiri baik mengenai masalah dapur, pamor maupun tangguh. Tidak masalah, tidak ada masalah. Perbedaan itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu adalah semakin saling mengisi satu sama lain. Dan kalau dari Kinom kan ada pendapat, apabila ada perbedaan pendapat ya kita lebih baik mengiyakan, bukan berarti kita artinya dari situlah kita bisa mengambil sebuah kajian manfaatnya ketika dari perbedaan tadi tidak memperbesar arti dari perbedaan itu sendiri, tapi menambah kasanah wacana kita, semakin memperkaya dari sisi keilmuan, bahkan dari sisi kaitan dengan pelestarian budaya itu sendiri. Mungkin itu dari saya deh. ada satu lagi nih Pak. Tambah lagi. Ya.